ini sudah jadi kebun kita. Benar. Ada sertifikatnya nggak, Pak? Ada. Langsung aja nih. Nggak bisa ketawa begitu, biasa aja. Tegang. Kok kayak gini? Maksud gua nggak begitu juga. Nggak begitu juga kan. Swastiastu. Swastiastu. Rajin sekali ya. Kayaknya sayang sekali sama kopi. Ya, Sayang sekali. Ari. Oke, Damo. Putra. Pak Damo, ini Pak Damo petani kopi di desa apa nih, Pak? Desa Tiste. Desa Tiste. Panjar Tiste. Desa Dada Putih. Desa Dada Putih. Ya. Kenapa bisa disebut Dada Putih, Pak? Dulu di sini banyak pohon dadap. Oh, dadap. Aku kira dada putih. Dadap yang memang pohonnya putih. Oh, ya dadap ya. Bukan dadap putih. Oh, dada putih. Aku kira dada putih. Kalau begitu kita duduk saja. Oke. Aku udah bawa Ini kursi. dari mana ini? Saya. Ya. Dari mana kita ya? Dari Denpasar. Dari Yongkru Kopi. Oh, dari Yongkru. Yongkru. Iya. Iya. Kita mau lihat kopinya Bapak. Kali aja bisa kita bawa untuk kita jual. Iya. Jadi kita di sana aja, Pak ya. Mari. Sambil ngopi. Mari. Kalau ada kopinya ya. Silakan Pak duluan. Oke, baik. Orang tua ini. Iya, duluan. Nggih. Silakan. Orang tua tuh. Oke guys, sekarang gue lagi ada sama petani kopi. Pak siapa tadi, Pak? Damo. Pak Damo. Pak Damo ini adalah petani di Dada Putih. Ya. Di desa Dada Putih ya? Desa Dada Putih Banjar Tiste. Banjar Tiste. Lu tahu nggak kan luar Bali? Ini masuk daerah Beleleng apa namanya? Beleleng. Beleleng kan? Pupuan. Perbatasan Pupuan. Kalau ini petani kopi di sini berapa banyak sih? Duh, berapa ya? Lumayan ya, banyak ya. Hampir satu desa sampai semua desa sini. Semua desa Tiste, semua desa Dada Putih itu petani kopi. Oh, semua? Ya. Wow. Banyak juga ya? Walaupun ada yang panili belakangan ini, tapi intinya kopi gitu. Intinya kopi. Kalau misalkan nih Pak, kalau petani di sini itu biasanya dia suplai kopi kemana sih? Suplainya masih ke Tengkulak. Ke Tengkulak. Semua ke sana? Hampir sebagian. Hampir semua ke sana, Pak. Kira-kira ada berapa hektar total di sini, Pak? Kalau yang di sini tempat kita ya kurang lebih 4 ya. 4 hektar. Bapak Putra tanya aja, Pak. Masalah kopi. Masalah kopi. Apa udah ya? Aja tentang kopi. Masalah Yongkru aja, masalah Yongkru aja. Masalah Yongkru. Iya, Pak. Kita kan ini butuh kopi Bali asli. Nah, untuk kita jual minuman jadi gitu. Kayak yang sekarang kayak cappuccino nanti jadi long black mungkin gitu. Permasalahannya di mana ya? Kebutuhan supplier. Kebutuhan, ya, betul, Pak. Kebutuhan produksi bahan kopinya. Gitu. Bahan kopinya. Tergantung ya sebenarnya kalau kopi kan masing-masing kafe atau apa ya penjual kopi kan biasanya memilih varian tuh. Varian apa yang mereka inginkan. Minimal di Indonesia kan ada 2 tuh, Robusta sama Arabica yang paling terkenal. Paling terkenal. Tapi kalau di Bali memang yang banyak mendominasi kan Robusta. Kecuali Kintamani mungkin. Kintamani sana Arabica. Kintamani yang terkenal. Ya, sudah terkenal sana. Ke mancanegara kan sudah terkenal. Kopi Kintamani. Nah, sekarang kalau memang varian Robusta yang mau dicoba atau dijajah karena pasarnya juga banyak itu. Itu bisa aja memanfaatkan desa yang ada di sini, produsen kopi yang di sini, daripada misalnya penduduk sini menyerahkan ke Tengkulak. Betul. Kalau bisa masuk ke ke pengguna langsung, misalnya kafe gitu kan akan bermanfaat bagi petani-petani. Betul. Jadi rencana kita ini sebenarnya ingin langsung ke para petani sebagai jembatan antara petani dan penikmat kopi. Gitu. Jadi kita langsung ingin kerjasama dengan para petani untuk suplai kopi ke kita. Nanti kita juga akan roasting kopi sendiri, terus akan jual kopi sendiri. Otomatis kan kalau misalkan begini, kita kan punya basic mobil nih, mobil open cup. Kita mau bawa keliling Bali nih. Kenapa kita bawa keliling Bali? Karena kalau misalkan cuman ada di satu kedai, kopinya itu hanya di situ. Jadi kita bawa misalkan nih bawa kopi Kintamani ke Denpasar, bawa Denpasar ke Ubud biar menyebar begitu. Maksud kita begitu loh. Kalau misalkan menurut Bapak di sini itu kopinya
ciri khasnya itu apa sih? Kalau kopi robusta kan sebenarnya pahit ya. Pahit, paling kentara gitu ya. Berbeda dengan arabica. Arabica kan cenderung asam kecut. Betul. Bagi orang-orang yang punya penyakit mah dan lain sebagainya, arabica bermasalah. Betul. Jadi kadang ada nih orang pecinta kopi nih, kadang suka harus arabica. Gitu. Ya, tapi ada juga orang mencintai kopi, ingin hanya sekedar ngopi, teman duduk, teman menghayal, tapi kopinya yang aman di lambung. Ya, itu kan arabica kan? Robusta. Robusta berarti. Gimana sih lu? Robusta itu tidak dataran tinggi ya. Dataran tinggi. Kopinya kecil. Kopinya ini gede-gede. Kalau robusta gede dia, Bray. Robusta gede. Kebalik terus robusta sama arabica. Arabica lebih kecil. Apalagi satu yang di Malang, yang di Jawa Timur. Liberica. Oh, ada Liberica. Lebih kecil dari arabica kalau nggak salah. Hampir semua penduduk di sini robusta. Mau varian robusta ya boleh dicoba. Artinya boleh dicoba bagaimana kopi yang ada dari kebun daerah sini kalau diproduksi, di roasting, kemudian dibuat kopi. Kan nanti bisa ketahuan tuh rasanya kayak apa. Betul. Makanya untuk kalian kalau misalkan penasaran dengan kopi di sini, kita nanti bakalan di Yongkru ada kopi dari sini, kita roasting sendiri, kita olah sendiri, yaitu kopi robusta. Setiap panen itu kita ambil ke sini atau setiap kita butuh bisa ambil? Kalau kebun kopi kan pasti berdasarkan panen ya. Panen. Berbeda dengan yang di Kintamani yang mungkin petik merah, yang mereka selama ada di pohon berwarna merah kan dipetik. Kalau di sini biasanya yang sudah umum terjadi adalah petik berdasarkan waktu. Jadi mulai akhir Juni sampai Agustus kira-kira itu musim panen. Jadi dari situ sekarang tinggal kebutuhan nih. Kalau secara umum kan sini petiknya asalan namanya ya. Asalan itu artinya begitu waktunya habis dipetik, mau hijau mau merah dipetik. Tapi bisa juga diupayakan dengan petik merah. Artinya kalau mau dikonsumsi sebuah kafe dan membutuhkan petik merah, ya kita upayakan petik merah berdasarkan pesanan. Nah kita petik merah-merahnya saja. Kemudian bisa ya berarti ya? Bisa, seperti itu bisa. Panen besar, panen kecil. Panen kecil itu biasanya bulan Juni. Bulan Juni. Itu pilih, istilahnya bisa memilih ya? Yang merah-merah diambil. Oke. Supaya tujuannya apa? Supaya nggak rontok dia kan. Begitu ya. Kemudian nanti bulan Juni, Juli akhir mulai ada panen rayanya. Panen itu bisa panen semua. Panen semua. Nah dari situ nanti bisa petik merah saja, petik asalan, dan bisa juga setelah petik asalan dipilah yang merah sama yang lainnya. Tergantung kebutuhan. Begitu ya. Itu kalau kopi di sini itu ada pengepul ya? Itu apa namanya yang biasanya yang umum disebut tengkulak. Oh, tengkulak. Jadi dijualnya ke tengkulak. Iya, jadi petani hanya menunggu harga dari mereka yang menentukan harga. Oh, begitu ya. Kita nggak punya harga tawar. Bener-bener juga sih, kayak begini, petani itu kadang hasilnya ya nggak terlalu maksimal penjualannya karena itu ya harga dari mereka. Otomatis kalau misalkan langsung ke kedai kopi, ke konsumen itu lebih bisa dihargai harganya gitu loh, dan petani pun seneng. Nah jadi tujuan kita itu sebenarnya begitu Pak, kita mau bawa kopi itu langsung dari petani ke pembeli begitu, biar nggak terlalu murah lagi lah begitu. Menarik kalau bisa dilakukan karena gini, karena kalau ada adik mengambil langsung ke petani juga harganya kan tidak semahal kalau tangan betul bener. Walaupun petani sendiri yang hargakan kan? Iya. Bener juga sih sebenarnya, pembeli itu bisa lebih murah kalau langsung dari petani. Nah kita di sini Yongkru kita tidak akan ambil yang namanya keuntungan kalau mau beli kopi dari petani. Yongkru hanya menjual kopi seduh. Tapi kalau misalkan mau bijinya langsung, itu kita bawakan langsung dari petani, kita roasting, itu harganya harga petani. Jadi kita ini bukan pihak ketiga yang menjual biji kopi lagi. Kita hanya menjual secangkir kopi, bukan biji kopi ya. Jadi kalau Yongkru keliling Bali untuk menjual biji kopi itu, kita mewakili para petani menjual langsung ke customer yang dengan harga lebih murah. Itu Bray, kopi tuh langsung dari petani. Panjang juga prosesnya ternyata. Panjang lah.
Kalau enak masuk kedai kopi, tinggal ngopi. Iya, ditawar lagi bro. Ditawar lagi. Coba bayangkan. Kopi aja dari masa tanam ya. Dari masa tanam sampai panen pertama itu kurang lebih 4-5 tahun. Wow. Baru. Belum kalau misalkan kita di bawah nih. Bawa kopi itu naik pakai apa tuh? Pakai motor kalau sekarang. Kalau dulu pakai panggul. Dipanggul di sini. Gua manggul badan sendiri aja berat banget tadi. Banyak ngeluhnya anjir kita ya. Kita banyak ngeluhnya, anak muda sekarang itu banyak ngeluhnya. Coba lihat orang tua dulu. Tapi orang tua dulu kan cepat muda. Tapi mudanya nggak kayak dulu semua. Main game itu kan. Pacaran. Terus apa lagi? Ngopi, pacaran. Kayak gua cinta aja udah begitu. Udah berapa lama jadi petani kopi? Kalau ini kan dari kakek ya. Kebun dari kakek. Di sini sudah sebelum masa Gestapo namanya, gerakan 30 September. Sebelum itu sudah di sini. Oh, sudah di sini. Ya, patokannya ya anggaplah masa peralihan Jepang. Sudah di sini, masa peralihan Jepang ke kemerdekaan gitu. Sudah di sini. Dan itu berkesinambungan sampai bapak saya, sampai kemudian saya sendiri sekarang masih bertahan. Yang di desa ini juga banyak juga petani-petani yang kebunnya udah habis, udah dijual ke pihak lain. Jadi yang dulunya bertani sekarang mungkin udah berpindah ke kota dengan kehidupan yang baru kan mungkin. Jadi barista mungkin. Bisa jadi. Ya kan? Jadi mulai peralihan antara masa penjajahan Jepang ke kemerdekaan itu udah mulai di sini. Oh, berarti turunan ya? Ya. Berarti kebanyakan petani kopi itu turunan ya? Kebanyakan. Walaupun ada juga yang mereka beli lahan untuk bertani kopi. Untuk bertani kopi, tapi melibatkan orang lain kan. Oh iya, betul. Jadi kita ini bukan sekedar penjual kopi, tapi penghubung antara petani dan pencinta kopi. Kita ini hanyalah kurir jadinya. Iya, bisa dibilang seperti itu sih. Iya, kurir. Kan masing-masing jadi kurir jadinya. Iya. Betul. Tadi gua bawa kursi, lu ketinggalan kan kurir gua. Ya, karir itu. Kurir yang membangun karir. Iya, benar. Bener kan? Pinter lo ngomong deh. Kalau bapaknya asli mana? Kalau aslinya Kelungkung, tapi udah dari kecil dari aslinya Kelungkung. Ya. Dari lahir di sini. Lahir di sini besar sampai tua. Kalau istri di sini juga? Istri di sini, tapi aslinya Karangasem. Kok bisa bertemu jauh sekali tuh? Ya, itu namanya cinta ya. Cinta. Ketemu di kedai kopi atau di mana? Ketemunya kebun kopi. Lewat ini telepon. Oh, telepon. Halo, ya, ayo kita nikah gitu. Hebat juga ya. Tiba-tiba tahu nomor telepon. Itu orang tua dulu itu harus yang contoh. Itu yang sekarang gue langsung ajak nikah orang. Betul, langsung telepon. Halo, kamu di mana? Kamu siapa ya? Pokoknya kamu nggak usah tahu aku siapa. Yang penting kita nikah aja yuk. Itu namanya cinta. Cinta itu bisa dibangun ya. Bisa dibangun. Jangan cinta dulu baru berjalan dulu baru cinta. Ingat tuh, bukan titik yang membuat tinta, tapi tinta yang membuat titik. Bukan cantik yang membuat cinta, tapi cintalah yang membuat cantik. Cakep. Ngeri nggak? Kelas. Ternyata jago juga. Jago dia, Pak. Bayangkan kalau udah punya istri, air, kayu, kopi, istri, anak, pikul. Bayangin tuh. Beban, utang, sudah. Tapi kuat sampai sekarang karena apa? Rasa syukur, Pak ya. Ya, karena betul. kopi. Karena kopi. Dari kopi kita menghasilkan, betul. Untuk seperti saya, Pak, yang ingin memulai, bisa kita bilang berbisnis lah di kopi. Di salah satunya Yongkrung. Tipsnya apa sih, Pak? Biar kita tetap konsisten gitu, Pak. Fokus. Ya. Fokus. Harus fokus. Satu fokus, dua target ya. Yang lainnya pasti manajemen. Kalau fokus kan urusannya dengan kita nggak bisa berhenti ketika ada ada hambatan. Tetap harus bergerak. Namanya usaha kan 5 tahun mungkin belum kelihatan. Tapi bisa jadi setelah 10 tahun menjadi besar sekali kan, kita nggak pernah tahu. Komitmen juga. Ya, itu udah fokus, komitmen konsisten. Mungkin 1 tahun lagi nih, di saat lu berjuang 7 tahun nih, mungkin 1 tahun lagi kan berhasil, lu menyerah. Tapi sekarang beda loh, dengan adanya media sosial, itu mungkin akan memperpendek waktu. Lebih cepat. Karena orang sekarang itu biasanya
paling 10 tahun kamu akan sukses. Sekarang media sosial branding itu bisa membuat kita cepat. Iya. Makanya disebut viral. Iya. Ketika viral kan orang datang terus kemana? Betul. Kemanapun Pak ya dicari. Makanya tugas kita itu untuk viral agar biar cepet. Kadang begitulah personal saya Pak, kadang saya khawatir dengan hasil. Akhirnya saya mau mundur lagi, aduh khawatir lagi. Kalau Bagaimana ngatasin itu Pak, mental? ya itu harus benar-benar punya tujuan dulu. Prinsip ya. Ya punya tujuan. Misalnya kita punya target nih. 5 tahun ke depan baru saya harus mengevaluasi lagi kan gitu. Selama proses 5 tahun ini baru kita harus benar-benar seriusin apa yang harus dilakukan. Sekarang kan gampang. Tips kita bisa cari di banyak media. Benar. Pengalaman kita nggak usah datang, ketemu di media juga banyak kan orang berbagi pengalaman. Kita tinggal mengambil aja mana yang cocok buat kita sesuai dengan kondisi. Yang penting itu rutinitas, terus konsisten itu tadi yang tidak pernah berhenti. Kalau misalnya menjadwalkan keliling, kita harus menetapkan waktu kapan di sini, kapan kapan ya tidak boleh capek memang. Ya pasti capek tapi tidak boleh merasa capek gitu. Capek boleh, asal jangan mengeluh. Mengeluh. Di saat kita mengeluh, kita mensugesti diri kita bahwa kita itu lemah. Benar nggak? Betul. Siapa tahu dengan ketemu adik-adik semuanya bersinergi kan? Kita nggak pernah tahu kan? Semangat Waktu bersinergi. dipersingkat oleh alam kan gitu ya? Waktu dipersingkat, segalanya dipersingkat oleh alam. Bersinergi. Ya siapa tahu seperti itu. Yang penting gitu, kalian punya target, kalian punya visi, misi, tetap aja begitu ya. Dan fokus dan konsisten. Jadi hambatan itu hal biasa aja. Iya. Oke, bagus ya. Hidup kan tidak sepahit kopi kan, tapi kopi nggak sepahit hidup juga sebenarnya. Ada gula bro. Benar, Semua ada gula. pilihan di kita. Iya. Kalau mau manis ya pakai gula, kalau mau pahit ya jangan usah pakai gula. Usah pakai gula. Siapa yang menentukan? Kita. Jadi kita nanti di Yongkru kasih nama ini kopi Tiste. Dari daerah Tiste. Tiste. Dan namanya silakan pakai nama apa. Pakai nama aja. Kita ciptakan namanya. Om Agus. Bagus kopi. Agus kopi. Kopi Sayong, keren. Kopi Sayong. Sayong. Apa ya pakai ini ya bagus ya? Apa? Nanti deh kita pikirkan deh. Biar pada penasaran ya kan, kopi apa sebenarnya kopi dari sini. Punya ciri khas apa? Kopinya apa? Namanya apa? Kata-kata penutup buat Kata penutup untuk petani untuk para pencetak kopi di sana. Ya, kopi mungkin ya. Kalau hidupnya terlalu pahit, mungkin kopinya kurang diaduk. Betul. Karena kopi itu ada saripati manisnya. luar biasa. Betul, kurang diaduk. Gulanya di bawah. Gulanya di bawah. Bener ya? Kata-katanya bagus. Kata-katanya bagus. Kadang kita tidak sadari. Bener. Pahit nih kopi nih, padahal gulanya di bawah. Iya. Kurang diaduk. Kalau Kopi nggak pakai gula, gimana itu Pak? kopi nggak pakai gula, Kalau nggak manis? ciptakan rasa manis dengan kehidupan kita. Dapat lagi. Nanti dipotong tuh berarti TikTok. Enggak, gue pengen loncat sana ya. Gue pengen Langsung kaya pengen panen gue ya, langsung pengen belakang panen. jurang. Yakin bahwa Yongkru itu bukan hanya apa namanya Kedai kopi. kedai kopi yang ngambil kopi dari pihak ketiga kan? Iya, Ya, betul. langsung dari petani. Betul. Anggap aja Langsung ini kebun kedai kita. kopinya. Iya, anggap aja kebunnya kebun kita. Yongkru. Kebun gitu kan? kita Yongkru. Jadi kalau Yongkru punya acara misalnya glamping atau ngopi di kebun gitu misalnya Ya, kan ya. kita nggak pernah tahu bikin program seperti itu, ya bisa aja ke sini. Wisata kopi Bikin masuk. jadwal. Kopi betul Wisata sama kopi. Ini sudah jadi kebun kita. Benar. Ada sertifikatnya nggak Pak? Langsung aja nih. Nggak bisa ketawa begitu, biasa aja. Tegang. Kok kayak gini? Maksud gue nggak begitu juga. Begitu juga kan. Pokoknya dia nggak jadi pamit ya. Udah sampai di sini dulu. Sampai berjumpa lagi di konten selanjutnya. Dadah. Sertifikatnya. Dadah. Makasih Pak ya. Sama-sama. Sukses selalu ya. Sukses selalu, Pak.